Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla alaina syahru dzil hijjah wa ahallahu alaina bil amni wal yumni wal fadli wal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Babus Salam yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita dan masih memberi kita usia sehingga sama-sama kita memasuki bulan Dzulhijjah dalam keadaan aman, iman, Islam penuh dengan nikmat dan karunia. Di saat di luar sana banyak sekali saudara kita yang kesulitan, terutama saudara-saudara kita di luar nih, di Gaza misalnya. Kenapa kok saya sebut di sana kesulitan, Pak? Kesulitan. Hampir setiap hari saya itu WA-an sama orang Gaza, Pak. Ini terakhir ya WA. Dia pakai bahasa ini. Nah, yang didengarkan nggih. وأنت ما معك عصا سيدنا موسى أنه كلما أنا أستنجد بك تتفضل والله أنا عارف أحس فيك وعارف من زمن تفضل ولكن أنت وعدتني قلت لي إنه في راجل فلسطيني أنا من النساء فأشوف الموضوع الله يصلح ويبارك فيك والله الوضع لا ينسى والله الوضع صعب جدا 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 آمن بالله إنه موت يوم ونبره يعني بالعافية 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 الله يفرج علينا وعليك يا رب الله يحسن الحال علينا وعليك الله يكرمك يا رب ويحسن إليك يا رب ويسكت يا رب وربنا يخلي لك أولادك ويفرح إنك تقف معاهم وتشوف الله يبارك لك يا رب حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله. Bau mirang boten sa'ab jiddan. Niku napa maksudnya? Wangel urip nang kene angel pol. Jiddan itu artinya sangat. Ini saya hampir baru dia WA barusan jam 17.30 barusan niku. Banyak sekali info di sana. Ini teman di Gaza ngungsi di tempat apa namanya? Ya Idul Adha paling ya enggak tahu dia ada daging atau tidak nanti. Dia bilang untuk hidup sehari-hari sangat kesulitan. Jadi kita di sini masuk bulan Dzulhijjah dengan kegembiraan. Saudara-saudara kita di sana dengan keadaan seperti tadi. Al-hal sa'ab jiddan. Ada saya dikirim videonya itu tinggal di tenda pengungsian. Terus alasnya tanah liat. Kalau pas hujan becek. Anaknya 3. Dapurnya ya Allah Pak, aduh ngenes gitu. Pokoknya maksud saya bercerita seperti ini ya kita berbagi biar ingat nikmat Allah kepada kita nih ya Allah. Duduk di masjid nyaman, tentram, karpetnya empuk, ibadah wah kurang nopo. Nikmati pun Gusti Allah. Masuk bulan Dzulhijjah keadaan seperti ini nikmatnya. Saudara kita di luar sana masuk sama-sama masuk bulan Dzulhijjah. Tapi dalam keadaan yang menyengsarakan. Kita di satu di antara sekian banyak saudara kita di luar sana yang tidak seberuntung kita. Kata nggih, kata sih kita nopo? Syukur. Alhamdulillah. Kemudian kita salat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah mengikuti suri tauladannya, sehingga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rabbani. Rabbani itu apa? Abdun Rabbani, yaitu hamba Tuhan. Bukan Abdun Ramadhani misal. Hamba bulan Ramadan, artinya semangatnya hanya di bulan Ramadan misal. Nggih, kata saya niki masuk bulan Dzulhijjah bersyukur ditingkatkan, kita sama-sama berusaha meningkatkan amal ibadah kita, karena bulan Dzulhijjah ini satu di antara 4 bulan yang dimuliakan dan dihormati dalam Islam.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, atau lagi napa? Rajab. Dalam Al-Qur'an disebut niku di surat At-Taubah 36. Firman Allah, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu mendolimi dirimu di dalam 4 bulan itu. Janganlah kamu mendolimi dirimu di dalam 4 bulan itu. Apakah di selain 4 bulan ini boleh kita mendolimi diri kita sendiri? Tidak boleh. Maksudnya nopo? Kalau di bulan lain tidak boleh, terlebih di 4 bulan istimewa ini jangan sampai. Karena apa? Dosa dilipat gandakan. Karena dosa dilipat gandakan, pahala juga dilipat gandakan. Atau sih, monggo 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita tingkatkan amal ibadah, sedekah, infak, sholat sunnah, syukur-syukur puasa sunnah. Karena Allah bersumpah atas 10, bersumpah menggunakan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah di surat Al-Fajr, wal fajr. Kemudian monggo walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ada 2 pendapat memang. Malam yang 10, tafsir yang pertama adalah 10 pertama Dzulhijjah. Yang kedua 10 malam terakhir Ramadan. Kata saya termasuk hari-hari yang diistimewakan. Sampai Allah bersumpah menggunakan waktu tersebut. Walayalin asyar, demi 10, demi malam yang 10 niku. Dilipat gandakan amal soleh, dosa pun dilipat gandakan. Kata saya hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, insyaallah dalu menikah kita bersama-sama akan mempelajari ahkamul udhiyah, hukum-hukum tentang udhiyah. Ada yang pernah dengar istilah udhiyah? Napa niku udhiyah? Udhiyah itu adalah sebutan bagi hewan yang akan disembelih sebagai kurban di hari raya Idul Adha. Apa namanya? Udhiyah. Jadi kalau ibadah-ibadah dalam agama Islam itu kan ada istilahnya. Sholat, sholat. Yang dari takbir sampai salam disebut apa? Sholat. Memberi makan orang lain, sedekah. Itu kan istilah Arab juga. Infak, sholawat, haji, umroh. Itu apa? Arab sedang toh. Nah, kalau binatang kurban, binatang yang mau disembelih, napa cara Arabe? Udhiyah. Napa? Udhiyah. Ahkamul udhiyah berarti hukum-hukum seputar hewan kurban yang akan dipelajari nggih. Sunnatun muakkadatun fi haqqil qadiri inda jumhuril fuqaha. Menurut jumhur fuqaha, yaitu mayoritas ahli fikih dan mayoritas ulama, hukum berkurban itu sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Untuk siapa? Lil qadiri. Qadir, sanes namanya itu yang dikira bahwa Pak Qadir. Qadir niku dari kata bahasa Arab qadara yaqdiru, mampu. Nggih. Fi haqqil qadiri atau lil qadiri, bagi orang yang mampu. Artinya, kalaupun orang mampu itu ternyata mboten kurban, mboten sampai dosa. Ngaten lho. Tapi napa? Medhit. Wis oke. Kok koyone kathah luweh-luweh setahun pisan mboten purun ngetokno. Alah hukumnya kan sunah muakkad to gak sampai dosa. Nggih mboten dosa, saestu jenengan mboten dosa. Tapi medhit. Medhit. Astagfirullahaladzim. Ngoten nggih. Kemudian kapan pertama kali disyariatkan dalam sejarah Islam kurban ini? Apakah awal mula Nabi diangkat menjadi Rasul masih di Mekah langsung diperintahkan kurban? Oh, di demo. Untuk karena Mekah itu belum ada syariat yang seperti sholat, itu baru sebelum hijrah. Zakat, haji setelah hijrah. Termasuk ini udhiyah. Di awal mula dakwah Rasul masih urusan akidah dan akhlak. Beban-beban yang berkaitan dengan harta belum. Urusan sing boten bondo ae angel teng Mekah niku.
Ayo nyembah Allah yang Maha Esa, tinggalkan nyembah berhala. Niku ae ditentang. Ayo tali silaturahim disambung. Tidak boleh berdusta, harus jujur, tinggalkan khamar, tinggalkan zina. Itu aja ditentang. Padahal mboten modal nopo-nopo. Seandainya diperintahkan kurban, wah, malah dijauhi. Islam itu belum kuat akidahnya. Maka disyariatkannya, nggih, disyariatkannya ibadah menyembelih hewan kurban yang disebut dengan udhiyah itu fis sanatits tsaniyati minal hijrah, yaitu 1445 tahun yang lalu, alias 2 tahun Hijriah, tahun 2 Hijriah. Sekarang 1447. Nggih. Kalau 2 tahun 2 Hijriah berarti 1445 tahun yang lalu. Artinya umat Islam ini kalau dinilai dari awal mula disyariatkannya udhiyah, sudah 1445 kali terjadi Idul Adha. Ngoten nggih, jelas nggih? Niki suaranya jelas nggih? Tambah lindik. Berarti kula kudu bengok-bengok niki. Bismillah. Semangat nggih. Hadisnya wa qad dhahhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa kabbara kama jaa fi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa sayati. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah doha udhiyah. Wow, napa udhiyah? Hewan kurban. Doha berarti berkurban. Okay. Nabi Muhammad telah berkurban atau menyembelih hewan kurban bikabsyaini, berupa 2 ekor domba jantan. Kabesh niku akhirnya diserap ke bahasa Indonesia gibas. Kabesh bikabsyaini, 2 ekor kambing jantan. Nek wedhus gibas niku sing yo napa, Pak? Sing yo napa? Mboten apal nggih jenis-jenis e. Pun mboten. Sing penting dalem sing gimbal niku. Bikabsyaini nggih, bikabsyaini amlahaini. Amlahaini niku wernane putih campur ireng. Yang digunakan Nabi napa niku untuk berkurban wernane ireng campur putih. Kemudian aqranaini, bertanduk. Dzabahahuma biyadihi, disembelih oleh beliau sendiri. Nah, niki nanti ada keterangannya nggih. Wa kabbara, dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar ketika menyembelih. Kemudian hikmah disyariatkannya udhiyah niki ada 3. Pertama, syukrullahi tabaraka wa ta'ala ala wafiri ni'amihi, yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang melimpah. Kedua, kedua wa mura'atul ghani lil faqir fi hadhil ayyamil mubarakah, dan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang orang kaya kepada orang fakir miskin pada hari-hari yang sangat berkah. Masya Allah. Fi hadhil ayyamil mubarakah, pada hari-hari di mana hari Idul Adha, 3 hari setelahnya Ayyamut Tasyrik, itu disebut apa? Ayyam mubarakah, hari-hari yang sangat barokah. Sampai haram hukumnya puasa. Saking diutus berbagi makan-makan. Nyate silahkan, krengsengan silahkan. Damel bakso monggo. Napa malih? Wis bebas pokoknya nggih. Napa lodeh? Enten lodeh. Napa? Tongseng. Wah, cocok. Rawon, gule. Napa malih? Niku buat memberi orang-orang yang mungkin tidak mudah baginya mengkonsumsi daging. Tidak ada uangnya. Pada hari itu Allah ingin menunjukkan bahwa orang Islam itu baik. Yang kaya raya peduli orang yang tidak punya. Mura'atul ghani lil faqir. Niki. Hikmah kedua. Hikmah ketiga, ihya'un li sunnati abina Ibrahim alaihi salam, untuk melestarikan dan menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini mboten usah cerita dawa.
Kita fokuskan ke bab fikihnya. Kalau cerita tentang sejarah kurban dan sebagainya, insya Allah pun merap sedanten nggih. Dados mboten menjadi fokus pembahasan kita pada malam hari ini. Kemudian syurutu sihhatiha, syarat-syarat sahnya ibadah kurban. Wa yushtaratu fi sihhatil udhiyah khamsatu syurutin, dan disyaratkan untuk sahnya ibadah kurban itu 5 perkara. Asyartul awal, nomor 1, an-niyah, niat. Kenging napa kok nomor setunggal niat? Amargi udhiyah niki ibadah qurbatun ilallahi azza wa jalla. Qurbah alias kurban niku sanes bahasa Indonesia. Oh, hari raya kurban, hewan kurban. Ada yang menyebut hewan korban, sanes Pak. Kurban bahasa Arab niku dari kalimat qurbah, kurbanan. Artinya nopo? Mendekatkan diri kepada Allah. Hewan kurban, hewan yang digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Niku kurban. Udhiyah niku kurbatun wa kurbanun ilallah. Bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa kullu qurbatin tahtaju fi sihhatiha wa qabuliha ila niyah. Dan setiap ibadah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah memerlukan niat agar sah dan diterima oleh Allah. Ngoten nggih? Ada hadis yang sangat familiar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu harus dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan sesuatu tergantung niatnya. Kalau niatnya agar dipuji tetangga, lalu dipuji oleh tetangganya, itulah yang dia dapat. Wah, aku ngene sungkan rek, mosok wong sugih gak kurban, sungkan mek tangga-tangga. Kurban des. Sapine sing lawarang, wedhus sing lawarang. Kok awake dhewe set, wah enggak digiring teng lingkungan. Atas nama siapa? Ini. Wah, langsung Pak, kau gede rego 6 juta itu. Wah, disebut bisa. Pun itu yang didapat. Enggak dapat di sisi Allah, enggak dapat. Karena dalam Al-Qur'an disebut la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan nyampe kepada Allah daging dan darahnya itu. Yang nyampe kepada Allah yang diterima adalah ketakwaan dalam dirimu, dan di antara ciri takwa adalah ikhlas niatnya. Ngoten, nek iso wis ya napa carane? Pokoke niatnya ikhlas lillahi taala. Niki syarat sah wali Pak. Syarat syarat sah dan syarat diterimanya ibadah niku napa? Niat ikhlas karena Allah. Pun sampai ngetokno juta-jutaan, lah kok sing diituk mek ujian tonggo. Eman toh? Eman. Maka ditoto niatnya bismillahirrahmanirrahim. Allah ikhlas karena Allah. Dan kapan niatnya itu? Indad dzabhi. Ketika mau menyembelih. Ibadah niku niatnya sebelum melaksanakannya. Beriki sholat niatnya kapan? Ketika takbiratul ihram niku hadirkan hati kita, hadir niat apa yang sholat dikatakan. Ketika wudu, ketika membasuh wajah, niat itu wudu. Ketika menyembelih hewan kurban, niatnya ya ketika mau menyembelih kurban, ya Allah, niat karena Allah. Lalu membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar niku. Okay. Kalau diwakilkan boleh, nanti ada babnya sendiri. Kemudian lalu bagaimana kalau niatnya sebelum penyembelihan? Boleh bagi sebagian ahli fikih dan sebagian ulama, boleh meskipun niatnya ketika giring, misal giring ke tempat penyembelihan, karena mungkin diwakilkan pun niki sudah niat, iki aku niat kurban lillahi ta'ala pun nanti ketika yang mewakili juga membacakan namanya kembali, itu juga boleh. Syarat kedua, antakuna minal ibili awil baqari awil dhani awil ma'zi fala yujzi'u ghairu hadhil asnafil arba'ah. Hewannya harus sesuai, harus tertentu.
Nggih, napa? Unta, sapi atau kambing dengan berbagai macam jenisnya. Sapi bebas ya dengan mau limusin, mau Madura, mau Mojokerto, mau Bluto, mau pundi mawon wis angsal pokoknya. Nggih. Selain dalam kerbau itu termasuk di antara hewan-hewan yang bakor, hewan besar. Tapi nun sewu jarang karena enten ta sing doyan. Wah, kata nggih. Nggih, misal nggak ada sapi, nggih boleh itu. Artinya selain hewan-hewan yang bukan lumrahnya hewan ternak. Ngoten lho. Karena Nabi tidak pernah pitik, mentok, bebek, ayam jago, apa malih nyampe. Wah, bahaya. Astagfirullah, kok gak ono sing liyane. Ngoten nggih? Nggih. Nggih, kerbau boleh termasuk hewan besar dan hewan ternak, tapi jarang sing napa doyan. Semerap ngoten nggih. Niku wau. Tapi nun sewu, ada sebagian ulama yang membolehkan selain hewan-hewan itu. Artinya nggih, ini pendapat yang jarang sekali, tapi seorang sahabat pernah melakukan, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan betiang boten gadah. Saking kepinginnya kurban. Akhirnya di sini ada riwayatnya sahih asli perkataan Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi. Napa terus la ubali in dhaitu bidikin. Masa aku sementing pengen kurban, tapi duwene bidikin. Dik niku artinya ayam jago. Nah, niki pendapat yang tapi pendapat ini lemah karena apa? Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Ngoten nggih? Sebagai pengetahuan saja. Syarat kedua niku wau, hewannya tertentu. Nggih. Ketiga, antakunal udhiyatu salimatan min aibin. Udhiyah, paham nggih wau nggih udhiyah nggih? Sebutan bagi hewan kurban yang akan disembelih di hari raya Idul Adha disebut udhiyah dalam istilah Arab, dalam istilah fikih. Hendaklah hewan udhiyah itu salimatan min aibin. Salimah niku selamat alias bersih, min aibin dari cacat. Kenapa kok harus gitu? Nun sewu. Di sini ada keterangannya. Saya langsung terjemahannya mohon untuk menyingkat waktu. Keterangan kenapa sih kok harus napa niku? Harus bersih dari cacat, selamat dari cacat nggih. Karena ini ibadah yang mensyiarkan Islam. Dan secara logika sesuatu yang dipersembahkan ikhlas karena Allah hendaklah yang paling berharga, yang paling bagus, tidak ada cacatnya. Karena manusia saja jika diberi hadiah yang mana hadiahnya itu rusak, tidak berharga, ada cacatnya, boten purun, nrimo jenengan mawon blonjo, disusui duit suwek, boten purun. Ada di sini. Tumbas disusui, duit dilempit-lempit, dibuka lu suwek, purun boten? Lho niki enten sing liyane padahal mek 2000. Jenengan diparingi tiyang manganan mambu. Purun mboten? Mboten. Atau diparingi napa lah sing mboten pantes, klambi pun elek misal. Tidak mungkin. Orang memberi hadiah mesti yang terbaik padahal sesama manusia. Lah niki ibadah kepada Allah setahun pisan. Lah mosok sing sikile dengklang mripate keje setunggal kok meripat moto kewan kok motone keje misal lho nggih tau malih uru belunge ketok kabeh lho itu buat ibadah kepada Allah duweke nggih kathah tuku kok sing uru nggih kula sebutkan hadisnya ada hadisnya Pak kula mboten ngarang dari sahabat bernama Al-Barra bin Azib berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda arba'un la yajuzna fil adhahi 4 jenis hewan enggak boleh dijadikan adhahi. Adhahi itu bentuk jamak dari udhiyah. Ini kali belajar bahasa Arab nih. Udhiyah niku setunggal. Adhahi kata. 4 jenis hewan enggak boleh dijadikan kurban. Napa mawon?
al-aura'ul bayyinu auruha. Hewan yang buta, yang jelas sekali butanya. Artinya kalau misal tidak sampai, meskipun hanya satu sisi, kok benar-benar buta, tidak boleh. Ini untuk Allah. Dan kemudian wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit gering, gak doyan mangan, kuru dadine karena sakit, tak boleh dikorbankan. Lu wis loro malah di sembelih, loro ya diobatno. Nggih. Niki. Kemudian wal arja'ul bayyinu dhal'uha ay arjuha, yang pincang, yang jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tunqi, dan yang kurus dan tidak berlemak, tidak bersumsum sehingga tidak bisa berdiri tegak. La taqdiru 'alal wuquf li khuluwi 'azmiha minad duhnil ladzi bidakhilihi, sampai-sampai enggak mampu berdiri tegak karena tulangnya itu tidak ada sumsumnya. Napa niku zat besi dan nutrisinya itu kekurangan. Itu enggak boleh. Lempre, ngon ngadeg enggak kuat. Itu enggak boleh. Nggih? Tidak boleh. Lalu bagaimana? Niki. Seandainya wis kadung tumbas sehat niku, lah kok mantun niku kedaden ngoten. Nah, ada keterangannya. Bagaimana jika cacat-cacat itu tadi terjadi setelah sudah dibeli? Pun kadung tumbas, lah kok awali sehat moro-moro dados cacat. Ada dua. Aksarul fuqaha, mayoritas ahli fikih mengatakan laukanal nunsu, bukan ada dua apa namanya? Ada dua pendapat. Pertama, laukana musiron lazimaan ya'tiya bi ghairiha. Kalau orangnya memang lapang, sangat lapang rezekinya, tumbas malih pun sampai ngeroso ya nopo. Karena apa? Nabi Ibrahim niku disuwun putrane, mriki namung disuwun artone. Nabi Ibrahim disuwun putrane disembelihkan digantos sekaligus Allah, yakin. Puntala rezeki niku kalau kita salurkan di jalan Allah, ini kan termasuk jalan Allah, udhiyah niki. Ini infak, sedekah, kurban, wakaf, semua itu janji Allah nun sewu. Dilipat gandakan rezekinya, diberkahi rezekinya. Nun sewu, Nabi Ibrahim niku kurang barokah napa uripe? Kurang barokah napa uripe Nabi Ibrahim? Gara-gara benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, ingin hampir menyembelih putranya. Di stop, diganteni rezeki kambing. Matur niku dijadikan bapak para nabi dan rasul. Keturunan ini kalau nabi dan rasul sedanten. Tidak ada nabi dan rasul melainkan keturunannya Nabi Ibrahim. Gitu? Dari jalur Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, semua sampai Nabi Isa. Kemudian dari jalur Nabi Ismail ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku keturunan Nabi Ibrahim. Dikarenakan Nabi Ibrahim niku yakin dumateng Gusti Allah, iki lho anakku tak persembahkan, tak kurbankan, tak udhiyahkan. Di sini dikatakan kalau terjadi setelah dibeli, maka bagi orang yang lapang rezekinya tumbas malih walau kana faqiran ajza'athu. Ini kedua. Kalau orangnya memang pas-pasan, orang fakir, orang yang butuh dengan hartanya, tidak apa-apa. Dengan ini tadi, dengan catatan terjadi cacatnya setelah dibeli. Kalau sebelum beli sudah kelihatan cacatnya, jangan dibeli. Jangan mau dibohongi sih. Total. Dalam? Nggih. 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 Dilihat kesalahannya itu, kalau kesalahan pengirimnya minta ganti, Pak. Biasanya niku ada akad. Ini kan biasanya ngeten, penjual itu gratis pemeliharaan dan pengantaran sampai hari H. Kita sudah bayar, sudah lihat, pas diterno berbeda dengan ketika kita melihat dan membeli waktu itu minta ganti. Ini berbeda dengan kalau kita beli, masih bagus, sudah diantar,
kita ingu dewe beberapa hari sebelum niku. Lah kok di tempat kita itu mungkin banyak anak kecil, akhirnya Kak Tonang melayu sampai jingklang. Wah sudah, ya 7 orang itu harus kesepakatan ulang. Kalau lebih banyak yang nggak mampu dan nggak bersedia, ya pakai pendapat kedua. Anggap memang wow gak ono meneh iku oleh nabung setahun kon turunan maneh gak iso. Nah pakai pendapat kedua, wis gak apa-apa kejadiannya setelah beli. Yang ndak boleh pun eroh niku cacat malah dituku. Ngoten lho nggih, jelas nggih. Kalau kejadiannya terjadi cacatnya setelah dibeli lalu mau dikorban, loh, lah kok mripate ketip-ketip iki kapan terjadi? Mang isu iki salah mangan. Biasanya mangan, iki mangan apa? Godhong apa? Waduh, godhong ini. Nah, itu dimaafkan, Pak. Karena sudah mepet dan sudah setelah dibeli dan kalau disuruh beli lagi, waduh iki wong ngenteni setahun kasih aku nabung. Nah, ngoten nggih. Kecuali kalau 7 orang sepakat sugih ke wape, wis gak apa-apa. Ini demi ibadah. Wis iki lek ngono, diingu ae engko lek sehat baru gawe makan-makan sa-RT. Ayo urunan meneh. Oh, luar biasa. Ngoten nggih. Nggih niku. Kemudian syarat keempat, antun harul udhiyatu au tudbaha fi yaumil id au fil yaumainil ladaini ba'dahu inda Abi Hanifah wa fil ayyamit tasyriq. Harus tepat waktu. Setelah sholat Id dan terakhir di hari keempat ayyamut tasyriq. Kalau sebelumnya misal wis kesuwen dengan tani meneh bengi iki pas malam takbiran boleh, itu jadinya sedekah, bukan termasuk ibadah udhiyah. Yang sedekah biasa seperti halnya kita beleh-beleh biasa niku, tidak mendapat pahala ibadah kurban. Sama halnya dengan sudah lewat ayyamut tasyriq baru disembelih, tidak boleh. Itulah luar biasa hikmah Allah memberi kita kesempatan 4 hari niku seakan-akan memberi jeda waktu. Seandainya sampai kayak Idul Fitri kan cuma sehari Idul Fitri. Coba kita bayangkan Idul Adha cuma sehari. Wah, napa mboten pegel nih panitia nih. Wah, ayo nih, selantai waktu nih sampai 4 hari. Ini juga untuk ngeten. Baik nih ada orang yang belum ada rezeki, baru dapat rezeki hari kedua Idul Adha. Ya Allah, untuk rezeki noplok, masih ada waktu untuk kurban. Cari hewan kurban disembelih di hari ketiga misal. Itu hikmahnya, Pak. Ngoten nggih. Kemudian syarat kelima, ayyakunan nahru awid dzabhu ba'da sholatil Id. Oh niki sampun wau nggih. Setelah sholat Id. Kalau sebelum sholat Id dinamakan lahmu qurbatin li ahli au shadaqatin tasaddaqa biha. Itu tidak termasuk ibadah udhiyah tapi seperti tasaddaqah biasa. Ngoten nggih. Oh, lanjut. Kemudian ma yustahabbu lil mudhhi fi'luhu. Apa yang dianjurkan bagi orang yang berkurban? Setunggal, an yadbaha udhiyatahu binafsihi, beleh dewi. Dengan syarat in kana yuhsinud dabha, pinter beleh. Lek mboten saged napa? Anaba ghairahu, mewakilkan kepada orang lain walau bil ujrah, meskipun harus dengan menyewa jasa orang lain dengan berbayar. Kan saged, misal dulure sing saged dulur dhewe mosok bayar. Lek dulur dhewe justru tambah akeh yang ngoni nih. Mosok wong liya sangoni wong dulur dhewe. Ojo malah ngene, oh dulur dhewe lu tak kei. Tidak boleh menjadikan daging kurban sebagai upah penyembelih. Mboten angsal. Bayarannya daging yo enggak boleh. Tetap diberi sebagai bagiannya, pemberian seperti orang yang lain, bukan sebagai upahnya yang lain. Itulah kenapa kalau ada panitia itu pasti ada operasional, harus itu, karena beli konsumsi untuk yang BTT, beli kopi, bapak-bapak kan dibuatkan kopi, terus kemudian sekarang kadang masih ada yang pakai kresek, saya tidak menganjurkan pemanasan global. Ya terpaksa kresek ya, tidak apa-apa pakai kresek, itu kan perlu uang, Pak. Harus dari yang berkurban, ada operasional. Dan kenapa disunahkan menyembelih sendiri? Karena Nabi menyembelih sendiri, Pak, tidak mewakil kepada orang lain. Jadi kalau kita bisa menyembelih sendiri, itu
dapat keutamaan sunnah ittiba, mengikuti yang dilakukan Nabi. Tapi boleh apa? Diwakilkan, apalagi harus tahu diri. Jangan sampai karena hadis ini, oh Nabi boleh dewe, aku boleh dewe, padahal mboten ahli. Sehingga walah tambah disatu tambah ngapa niku. Saya pernah lihat, ya Allah kasihan Pak, karena tidak ahli, akhirnya karena gak toko-toko ya apa iki napa istilahnya jagal gitu, jagal ya toko-toko wis aku ae lah, kok bukan ahlinya Pak, ngek kesiksa Pak, ya gak teko kesiksa, padahal pun landep, tapi karena bukan ahli nggak tahu caranya, wis angger ngene modal PD bukan modal ilmu dan keahlian, ini tidak boleh. Ngoten nggih. Kemudian ini ada di zaman Nabi itu Fatimah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah itu kurban, tapi diwakilkan ke orang lain. Kemudian disuruh menyaksikan. Ya Fatimah, kumi fashhadi udhiyataki. Kalau kita mewakilkan, kalau kita kurban lalu diwakilkan ke orang lain, disunahkan menyaksikan Pak. Disunahkan untuk menyaksikan hewan kita disembelih. Ini Rasulullah memerintahkan Fatimah. Hei Fatimah, rono deloken hewan kurbanmu iku. Ada keutamaan Pak, nun sewu. Fa innahu yaghfiru ay yughfaru laki inda awwali kitratin min damiha kullu dhanbin amiltihi. Masyaallah Pak, keutamaan kurban ya Allah. Beruntunglah orang yang berkurban, yang belum bisa kurban niat Pak, tahun ngajeng atau tahun 2 tahun lagi niat. Karena apa? Lihat di sini. Wahai Fatimah, lihatlah hewan kurbanmu, karena dari awal tetesan darah hewan kurbanmu menetes, saat itu juga dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Oh. Tapi mboten asal damel alasan untuk berdosa. Oh ngono tibake. Wah, tak dosa sing akeh lek ngono. Maksiat sak akeh-akeh duwe akeh. Tinggal kurban ben taun. Dosa akeh-akeh, ngono kurban delok. Tes alhamdulillah dosaku diampuni. Tak boleh itu mempermainkan. Itu mempermainkan kemaha pengampunan Allah. Disebut dalam hadis yang lain, wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah imannya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya karena mengandalkan Allah yang Maha Pengampun. Kalau hawa nafsu dengan landasan kok karek tobat toh. Wis gak apa-apa dosa dhisik kok karek tobat, kok karek beramal soleh, kok karek ngene diampuni dosaku. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh nggih? Tidak boleh seperti itu. Wa quli niki sunnah bagi orang yang napa? Mewakilkan. Wa quli wahai Fatimah, katakan, ucapkanlah doa ini ketika engkau menyaksikan hewan kurbanmu disembelih oleh orang yang kamu wakilkan itu. Napa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Seorang sahabat ketika mendengar itu bertanya, Rasul, apakah ini khusus untuk Fatimah putrimu? Tidak, ini berlaku untuk semua umat muslim kapanpun dan dimanapun berada. Tetapi di antara sunnah yang harus kita ketahui, kalau kita wakilkan ke orang lain, hadir Pak, disaksikan, lalu berharap doa kepada Allah, dosa-dosa diampuni, lalu baca tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian disunahkan untuk yuhidda syafratahu wa yuriha dzabihatahu. Ini persingkat nggih, sudah mau isya kata sih. Harus niki bungkal Pak. Tajam. Karena kalau tidak tajam kita menyiksa namanya. Kata Nabi, hendaklah kamu memberikan kenyamanan bagi hewan ternakmu, hewan kurbanmu. Kenyamanan yang dimaksud adalah langsung mantun. Pun sampai niku nyiksa dosa niku. Saestu. Karena apa? Dalam hadis disebutkan Allah itu mewajibkan kita berbuat baik dalam semua hal. Termasuk dalam menyembelih harus berbuat baik. Napa? Diungkal sing landhep, pas ngungkal ndak boleh diketokno kewane. Kewan aku nu. Dilungkas mati kon yo.
Itu kata Rasulullah, menyembelih sebelum benar-benar menyembelih. Kurung dibeleh kok kerosok dibeleh Pak, nangis itu Pak. Nggak punya pri kehewanan. Betul nggih? Nggak boleh diketokno. Terus pas beleh hewan liyane, jangan sampai ketok sing liyane. Padha wae. Lu mari kene aku iki. Sewedih, Pak. Ngoten lho nggih. Ngamuk disaduk sapi. Wow, kalang kabut. Panitia harus cermat. Ini sunnah. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmat bagi seluruh alam. Alam ini bukan hanya manusia, hewan juga termasuk alam semesta. Rasulullah menjadi rahmat. Harus sayang juga kepada hewan. Tidak boleh belah kuwetok no koncone. Kau ono tutupe, kau ono jarake. Ambek ngicip ya. Mari ngene awakmu. Itu tidak boleh. Tidak boleh, Pak, nggih. Kemudian baca bismillah dan bertakbir. Bismillahi wallahu akbar. Niku pun singkat saja. Kemudian harus benar-benar memantapkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya yang agung. Kemudian dianjurkan juga mengambil untuk dirinya. Kemudian untuk keluarganya, tetangganya, saudara-saudaranya, sahabatnya, fakir miskin. Niku, nggih. Boleh Pak ngambil untuk diri sendiri, keluarga, tetangga itu boleh. Panitia harus tahu itu, jangan sampai nggak tahu ilmunya, wongin jaluk, sampai harus sodako kok. Beda dengan sodako Pak. Kalau sodako itu nginun sewu, orang sodako ngekekno, dijaluk meneh. Itu kata Rasulullah dalam hadis nun sewu. Seperti orang muntah, terus muntah dijilati. Ya, sodako dijaluk meneh, ngekekno, terus dijaluk meneh. Beda dengan ini, jangan sampai panitia menganggap ini seperti sodako. Sampai jaluk, justru harus tawani. Sampai milih dini, ndase. Saya milih dini, ngikune. Ngoten, harus cermat panitia. Harus kalau orang kurban di situ panitianya baik, ini nanti nak kurban lagi di situ nanti orang itu harus cermat. Tetap harus panitia nggih ikhlas, bukan karena ayo dihabiin kok cek tahun ngarep ini kurban mboten gian. Tapi itu memang sudah menjadi adab. Ngoten nggih, pun. Kemudian sudah itu tadi ada beberapa hal yang apa niku yang dianjurkan. Niki apa niki? Sampun cekap. Memang sudah habis. Cuman ada beberapa hal yang insyaallah sudah dimengerti nggih. Tadi sudah saya singgung, tidak boleh menjadikan pemberian daging sebagai upah penyembelih, harus yang lain. Tetap dikasih sebagai bagian seperti hanya orang lain diberi, tapi tidak boleh diniatkan sebagai upahnya. Kemudian yang sapi 7 orang, kambing 1 orang, tapi juga boleh diniatkan untuk keluarganya. Kambing. Tapi kalau sapi harus beda, harus boleh orang lain. Ngoten nggih, boleh beda rumah, beda keluarga sapi. Niku, kalau kambing tidak boleh. Kambing Rasulullah pernah menyembelih, niatnya untuk beliau dan niat untuk umatnya. Itulah kenapa di awal tadi hadisnya menyembelih 2. Ini menunjukkan apa? Boleh Pak, kalau mampu 2 kambing boleh. 1 untuk ini, 1 untuk siapa diniatkan boleh. Rasulullah 2. Di antara hikmahnya kan Rasulullah itu dalam sabdanya, untukku, untuk keluargaku, yang lain untuk umatku. Niku. Artinya dalam hal ini semangat berbagi, mampu lebih dari 1 monggo. Ngoten nggih? Kemudian untuk ini biasanya yang kadang panitia bingung. Kulit apakah boleh dijual? Asalkan hasilnya untuk kemaslahatan boleh. Yang enggak boleh itu dikembalikan ke misal hasil penjualannya dikembalikan ke pengkurban, itu enggak boleh Pak. Dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat boleh, tapi yang lebih afdol, ada beberapa literasi yang lebih afdol itu ya dimanfaatkan disamak itu disucikan, habis disucikan ya dimanfaatkan, mbuh niku damel cecek ta, mbuh damel rambat ta, damel napa ngoten. Ngoten nggih, atau yang penting dimanfaatkan. Nggih, yang enggak boleh itu dijual lalu uangnya dimanfaatkan pribadi, dimanfaatkan untuk hal-hal yang bukan untuk kemaslahatan umat. Itulah kenapa ada sebagian masjid itu yang kurban melalui masjid itu kulit sudah menjadi hak masjid.
Ada yang seperti itu. Artinya apa? Dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk kemakmuran masjid itu. Itu boleh. Itu sekilas dan sedikit tentang fikih udhiyah. Kalau ada yang kurang pas atau salah dalam penjelasan dan pemahamannya nggih kula ngapunten. Kula kita sik sinau ngoten nggih. Kirang lebih nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.